Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bersama semuanya untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepadanya hari ini. Mari kita bawa ibadah kita bawa hidup kita di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepadamu sore hari ini Tuhan. Kami membawanya ke dalam rumah-Mu. Kami rindu Tuhan bersorak-sorai, kami rindu memuji nama-Mu, kami rindu mengucap syukur atas setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami melimpah dengan ucapan syukur karena sungguh Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari surga. Penuhi lawat setiap umat-Mu sore hari ini Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang dahsyat kepada setiap jemaat-Mu hari ini. Berbicara kepada setiap kami secara pribadi Tuhan. Karena kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama, amin. Haleluya. Saya mau mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Siap memuji Tuhan saudara? Siap menyenangkan namanya, amin. Haleluya, mari kita bernyanyi yang paling semangat untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami mau dipakai, kami mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat-Mu. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah.
pakai kami menjadi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat katakan amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar dari tema Sign Me Up dan judul dari khotbah atau sharing saya hari ini ya, adalah Keep on Fire. Katakan sama-sama, keep on fire, 3, 2, 1. Iya, kita tetap menyala-nyala, amin. Haleluya. Waktu kita diberi tawaran dan kita mengatakan sign me up, ya, daftarkan saya, semangat, ya. Tetapi dalam perjalanan ketika kita melakukan tugas pelayanan, ya, apakah kita masih tetap semangat? Itu pertanyaannya. Amin. Ya, waktu ada tawaran, wah kita angkat tangannya cepat. Tapi pertanyaannya bagaimana setelah kita berjalan di dalam panggilan itu, menjalani panggilan Tuhan itu, apakah kita tetap menyala-nyala? Fakta bahwa ada orang percaya yang kekristenannya itu pasif. Fakta. Pasif ya saudara, enggak punya minat rohani. Terjadi karena apa sebetulnya? Setelah saya mempelajari melalui kebenaran firman Tuhan, ternyata terjadi karena rohnya itu pasif. Saudara, hidup kita itu terbagi menjadi 3 bagian, ya, disebut sebagai trikotomi. Yang pertama itu adalah roh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah tubuh. Ya, roh, jiwa dan tubuh. Nah, kita saat ini berbicara tentang roh. Roh itu adalah sejatinya hidup kita. Bahwa hidup kita yang sesungguhnya itu adalah roh, saudara-saudara. Nanti kalau kita mati dipanggil Tuhan, roh kita yang akan terus jalan, yang akan terus hidup. Tubuh kita ada di, kalau dikubur ya dikubur, kalau dikremasi ya dikremasi. Karena tubuh kita itu fana. Tetapi sejatinya hidup kita itu adalah roh. Manusia adalah spirit being. Ya, manusia itu adalah roh, yang sesungguhnya adalah roh. Itu sebabnya roh kita ini sangat menentukan. Kalau roh kita itu pasif, roh kita itu padam, ya, tidak menyala-nyala, apa yang terjadi? Pasti hidup kita akan kena dampaknya. Ya, secara jiwa dan tubuh itu akan kena dampaknya. Karena roh kita lah sejatinya hidup kita ini adalah roh kita. Saya percaya kalau kita ini rohnya semangat, ya pasti jiwanya juga semangat, tubuhnya juga semangat. Amin. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu yang terjadi adalah seperti itu, saudara. Nah, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tetap menjaga roh kita tidak padam. Artinya tetap menyala, tetap aktif, saudara. Ayatnya dari mana? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 mengatakan demikian. Janganlah padamkan roh. Ini bentuknya itu adalah imperatif. Kalimat imperatif itu maksudnya kalimat perintah. Ya. Janganlah padamkan roh. Ya. Ini bukan kalimat himbauan, bukan. Tapi ini kalimat perintah. Ya, melalui Paulus, Tuhan mengatakan janganlah padamkan roh. Ya, kalau perintah itu bukanlah pilihan. Artinya sebagai orang percaya kita harus mengaktifkan roh kita untuk tetap menyala. Mengaktifkan roh kita, ya itu adalah sebuah keputusan, saudara-saudara. Karena perintahnya adalah jangan padamkan roh. Artinya kita yang punya andil di situ. Kita yang punya keputusan. Roh kita mau menyala atau tidak, itu bukan bergantung kepada Tuhan, tetapi kita yang menentukan. Kita ini rohnya menyala atau tidak, begitu saudara. Katakan amin, saudara. Ya, sebuah keputusan. Nah, itu sebabnya kita belajar bersama-sama, saudara. Kita belajar bersama, mengapa kita harus menjaga roh kita supaya tetap menyala.
Mengapa? Yang pertama, saudara, tanpa roh yang menyala-nyala, Alkitab mengatakan kerajinan kita akan kendor. Apa maksudnya ini, saudara? Perhatikan ya, saudara ya. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala. Roh kitalah yang akan menggerakkan kita untuk tetap rajin melakukan kehendak Allah. Melakukan panggilan pelayanan. Kan hari ini sedang berbicara tentang pelayanan, amin saudara. Jadi roh kita kalau roh kita tidak menyala, maka kita akan kendor saudara. Kerajinan kita akan kendor. Nah, tapi sebetulnya ayat ini bukan hanya berbicara tentang pelayanan yang ada di gereja ini, bukan saudara. Karena kalau melihat terjemahan dari terjemahan lain, saya ambil contoh satu saja ya saudara. Terjemahannya bahasa Indonesia sehari-hari itu saudara, bekerjalah dengan rajin. Jadi ternyata saudara, ayat itu bukan hanya berbicara tentang pelayanan, panggilan pelayanan di dalam gereja. Karena pekerjaan kita pun saya pernah menyampaikan, itu adalah pelayanan kita saudara. Setuju saudara? Makanya kalau orang rohnya menyala-nyala, itu bekerjanya rajin saudara. Rohnya semangat. Nah ini ada kata menarik saudara. Dalam terjemahan NET saudara, ya terjemahan bahasa Inggris saudara, di sini dikatakan enthusiastic, ya enthusiastic in spirit. Artinya antusias. Kalau saudara pernah dengar kata antusias. Nah kata enthusiastic ini, ya ini dari kata Yunani, ini artinya di dalam, lalu enthusiastic ini sebenarnya dari kata theos. Theos itu artinya Tuhan. Makanya kalau teologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, saudara. Ya, theo, dari kata theos. Jadi theos ini adalah Tuhan, ini di dalam. Artinya apa? Artinya ya ada Tuhan di dalam kita. Dan kita sebagai orang percaya itu bersyukur karena ada Holy Spirit, Tuhan di dalam kita. Amin, saudara. Itu yang membuat apa? Hidup kita tuh antusias. Antusias, saudara, ya. Antusias. Di sini dikatakan bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Ternyata saudara, ya, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah, saudara. Kita ini orang percaya harusnya punya apa? Punya benefit dibanding orang yang di luar sana. Karena apa? Kita orang percaya, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, saudara. Ya, dan kalau Roh Kudus tinggal, harusnya hidup kita tuh antusias, nggak lemes-lemes gitu, saudara. Nah, tapi hari ini kita belajar, saudara, bersama, kalau roh kita tidak menyala, kalau kita tidak antusias, saudara, maka yang terjadi adalah kerajinan kita itu akan jadi kendor. Bekerjanya kendor, saudara. Ya. Melayani Tuhan di pelayanan yang ada juga kendor. Yang biasanya rajin jadi kendor. Kenapa? Karena rohnya itu sudah mulai redup, saudara. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Ya, harus menyala gitu, saudara. Kalau roh kita itu padam, ya bahaya. Makanya Paulus mengatakan jangan padam. Ternyata kalau kita bekerja ya di luar sana, saya tidak suka istilah sekuler ya saudara ya. Karena pekerjaan menurut Alkitab itu adalah pelayanan kita juga. Kalau kita bekerja ya itu kita melayani sebetulnya. Pelayanan kita di marketplace maksudnya begitu saudara. Ya. Nah kalau roh kita tidak menyala saudara, tidak heran kemudian kerjanya juga malas-malesan saudara. Enggak semangat. Ya. Saya tidak ingin mendengar orang Kristen, ya kemudian ada pemilik perusahaan yang mengatakan kepada saya, datang pastor, ini anak buahnya pastor ya di gereja ya, kenapa? Kerjanya malas pastor. Saya nggak mau dengar gitu saudara. Karena kalau orang rohnya menyala, kerjanya nggak akan malas saudara. Semangat gitu saudara, ya. Ini bukan masalah duitnya, saudara, bukan.
Kerja itu bukan sekedar cari duit loh saudara. Loh kalau kerja cari duit capek Anda saudara, capek. Kalau kerja cari duit dikejar, tuh capek saudara. Saudara, bekerja itu adalah pelayanan saudara. Amin saudara. Saudara bisa melayani melalui pekerjaan yang Anda lakukan hari ini, dimanapun Anda berada. Lebih-lebih yang ada di gereja ini, pelayanan di tempat ini jangan sampai kendor, saudara. Ya, jangan sampai kendor. Yang biasa melayani apa di tempat ini, jangan kendor. Saya akan bisa melihat kalau kendor berarti saudara ini rohnya sudah mulai redup ini berarti. Sudah mulai padam. Iya. Yang kedua saudara, tanpa roh yang menyala-nyala, kita tidak dapat melayani Tuhan dengan benar. Tadi ayatnya mengatakan begini saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, lebih dahulu menyala, artinya menyala dulu baru melayani, saudara. Kalau orang rohnya menyala, itu diajak pelayanan gampang, saudara. Dan pelayanannya itu pasti benar. Kenapa, saudara? Karena dia rohnya menyala-nyala, dia ya semangat, dia mengasihi Tuhan, ya motivasinya benar, ya dengan tulus dia melayani, ya. Tapi ada orang yang melayani bukan karena roh yang menyala-nyala, saudara, bukan. Tapi karena gak enak sama pastornya. Waduh, aku gak enak sama Pastor John. Makanya saya pelayanan, kasihan Pastor John itu. Kalau gak ada saya, nanti gimana itu Pastor John gitu. Kalau gak ada saudara, ada yang lain, saudara. Oh gak ada yang amin sih, saudara. Kalau saudara gak ada yang lain, saudara-saudara. Tuhan gak akan kekurangan orang. Amin, saudara. Jadi saudara, jangan melayani karena mau menolong gereja, jangan. Gereja nggak butuh ditolong, saudara. Tidak, karena ada orang-orang yang melayani bukan karena roh yang menyala-nyala, bukan, tetapi karena hal-hal yang lain. Bukan karena ingin melayani Tuhan benar-benar karena dia rohnya menyala, karena dia semangat mencintai Tuhan, saudara, sehingga apapun pelayanan dia mau lakukan, saudara. Kalau orang rohnya menyala, gampang sekali diajak pelayanan, saudara. Gampang sekali. Dan nggak banyak ita itu, saudara. Istilahnya ita itu ya, itu yang bagus ya. Ita itu nggak banyak macam-macam, nggak banyak cincong, saudara. Hatinya menyala-nyala melayani Tuhan. Dan nggak gampang tersinggungan orang kayak gini, saudara. Orang yang rohnya menyala itu nggak gampang tersinggung. Tapi orang yang melayani di gereja karena sesuatu alasan yang lain, itu gampang kesinggungan, saudara. Begitu dikritik, bukan kritik sebetulnya, itu evaluasi ya. Dievaluasi sedikit, contoh singer ya misalnya ya. Mangapnya kelebaran itu. Ya memang mangapnya lebar ya, sebab kau besar gitu saudara kan. Mungkin memang mangapnya lebar gitu saudara ya. Ya nggak apa-apa lah ya, jangan tersinggung. Kalau orang rohnya menyala nggak peduli saudara. Apalagi kalau dievaluasi ya untuk kebaikan dia seneng saudara. Ini orang kalau rohnya menyala tuh gampang gitu loh saudara. Ya, nah roh kitalah yang akan menggerakkan kita untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, tahukah saudara apa yang membuat Paulus kuat? Dia dicambuk 40 kurang 1, 39 kali cambukan, saudara, disesah. Yang membuat dia kuat itu apa? Rohnya, saudara. Karena rohnya Paulus itu menyala. Tahan dia, saudara. Tahan, karena rohnya itu menyala. Jadi penting sekali, orang itu kalau rohnya menyala itu luar biasa. Sacrifice dalam pelayanan itu enggak takut. Dia berkorban dalam pelayanan itu enggak takut, saudara. Enggak takut, saudara. Kenapa? Karena rohnya itu menyala-nyala, saudara. Saya bersyukur IFGF Living Water ini pelayan-pelayan ini rohnya menyala-nyala semua, saudara.
Haleluya. Saya apalagi hari ini saya menyala karena pakai mic baru, saudara ya kan. Saya senang karena jemaat IFGF Living Water itu rohnya menyala-nyala. Pemain gitarnya baru beli efek baru nih saudara ya kan. Ini kalau rohnya nggak menyala ini nggak bisa ini saudara. Karena setelah beli ini mungkin lebih banyak puasa dan kemudian makan Indomie ya kira-kira ini saudara. Ini sacrifice saudara. Tapi kalau nggak menyala nggak bisa saudara. Nggak bisa, mau disuruh-suruh nggak bisa. Disuruh pun nggak bisa, kalau nggak menyala itu nggak bisa. Amin saudara. Itu sebabnya Tuhan mau supaya roh kita itu menyala. Karena roh kita menyala itu, hidup kita tuh antusias, semangat saudara. Orang semangat itu, waduh, banyak positifnya saudara. Hari ini keadaan susah, sulit, orang bilang tahun gelap lah ya saudara ya. Kan tahun gelap tuh katanya hari ini. Orang yang rohnya menyala, gak peduli mau gelap, mau remang-remang, mau apa, gak peduli saudara. Yang penting saya bekerja semangat ya. Dan kalau kerjaan saya diberkati Tuhan, saya juga diberkati Tuhan ya. Keluarga diberkati Tuhan, gitu aja saudara. Melayani juga semangat, amin saudara. Nah itu sebabnya saudara, kita harus tahu bagaimana supaya roh kita tetap menyala. Betul enggak saudara? Iya, kan kita mau supaya roh kita menyala. Lalu gimana caranya pastor? Ini dari dulu sampai Tuhan Yesus datang enggak akan berubah. Caranya membuat roh menyala itu ya dua ini saudara. Apa itu pastor? Yang pertama melalui penyembahan kita. Termasuk doa di situ ada. Ya, biasanya doa dan penyembahan kita. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya saudara, pada saat kita menyembah Tuhan, kita sedang mengaktifkan roh kita. Karena apa? Roh kita connect dengan roh Allah. Saudara tahu bahwa ini ayatnya mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh, saudara. Artinya apa? Artinya roh kita itu connect dengan roh Tuhan. Kalau roh kita connect dengan roh Tuhan, maka yang terjadi apa? Roh kita itu aktif, saudara. Ya, roh kita itu akan menyala, akan on, saudara. Ya, di situ saya mencatat roh kita connect dengan roh Allah, roh kita seperti tersambung dengan sumber energi yang membuat kita tetap menyala, saudara. Roh Tuhan itu adalah sumber energi kita, saudara. Gambarannya seperti ini, kalau lampu bohlam ini mau menyala, dia harus, stekernya ini harus masuk di listrik. Listrik itu sumber energinya. Kita menggambarkan Tuhan kita lah, roh Tuhan itulah sumber energi kita, saudara. Kalau kita nempel, saudara, roh kita nyambung, nyala hidup kita, saudara. Nyala. Yang menangkap, katakan amin, saudara. Jadi, saudara, ya, penyembahan kita itu akan membuat roh kita itu aktif, saudara. Roh kita itu nyambung sama Tuhan. Connect sama Tuhan. Karena tadi dikatakan antusias Tuhan itu di dalam kita. Nyambung, jadi apa? Enggak heran kita kemudian roh kita itu menyala. Kalau ada Tuhan di dalam kita ya menyala gitu saudara. Ya, bahkan kuasa yang ada ya ketika kita nyambung kita dapat kuasa namanya dunamis. Yaitu kuasa ya yang diberikan oleh Tuhan yang membuat kita itu bisa bergerak. Saudara kalau ingat dunamis itu ingat dinamo, ingat dinamit ya saudara ya. Kata dinamit, kata dinamo, dinamo itu energi gerak gitu ya. Yang muter itu dinamonya kemudian menghasilkan energi listrik ya. Yang kalau lampu dulu zaman lampu yang sepeda lama itu kan ada dinamonya itu ya saudara ya. Kalau ditempelin di ban gitu lalu lampunya nyala gitu saudara. Nah itu saudara. Saudara juga akan aktif seperti itu. Sama dinamit, ya saya senang dengan kata dinamit ya. Kata dunamos dalam bahasa Yunani saudara. Itu yang kemudian ada kata dinamit. Dinamit itu meledak saudara. Duang, itu kekuatannya begitu. Keaktifannya itu seperti itu saudara. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara, kita harus nempel saudara.
Kita harus connect sama sumber energi. Amin saudara. Amin. Saudara bisa dimanapun Anda berada, Anda menempel sama sumber energi. Connect. Kalau saudara butuh connect-nya bareng-bareng, di sini setiap hari Selasa kita connect bareng-bareng saudara. Selasa di sini ada doa malam. Ya betul ya. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya bersyukur doa malam, saya mendengar kesaksian-kesaksian yang waduh luar biasa sekali saudara. Yang ikut doa malam, wow, dapat pekerjaan baru. Gajinya 2 kali lipat saudara. Dapat apa? Dapat fasilitas, dikasih apa? Mobil untuk apa ini? Inventaris saudara. Waduh luar biasa. Doa di sini Tuhan jawab. Ada lagi yang dijagai oleh Tuhan. Betul ya? Kalau salah langkah bisa kena BAP, bisa masuk ke penjara, tapi ditolong sama Tuhan. Sehingga tidak melakukan hal yang salah itu, ya. Sehingga apa? Sehingga lepas dari apa? Dari itu, bahaya itu. Kesaksiannya luar biasa waktu doa bersama di tempat ini, wah puji Tuhan. Saudara itu sebabnya saya mengundang saudara kalau mau doa bareng di sini, ayo kita doa. Wah doanya kenceng-kenceng saudara, luar biasa. Saya pakai keyboard, pakai ini kalah kenceng saudara. Waduh luar biasa. Rohnya itu menyala-nyala saudara ya kan. Iya, Pak Richard aja ya kenceng doanya saudara ya kan. Ya, itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya doa dan penyembahan kita itu membuat kita tuh connect sama Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita aktif roh kita? Melalui merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena Efesus pasal 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, ternyata firman Allah itu adalah yang pertama itu ketopong, ini satu paket ya. Firman Allah itu ketopong keselamatan dan pedang. Ya, satunya itu untuk menjaga, satunya itu untuk menyerang. Ketopong itu helm tuh. Ya, helmet salvation. Ya kan? Itu ketopong dipakai gini. Lalu satunya itu pedang. Pedang itu untuk menyerang, pedang roh namanya, Saudara. Pedang roh ini untuk senjata. Bukan untuk hanya gagah-gagahan kan saudara. Ketopong keselamatan dan pedang roh. Jadi firman Allah itu selain untuk berjaga tapi juga untuk senjata. Kalau kita membaca ini sebetulnya kita sedang berlatih untuk berperang. Itu mengaktifkan hidup kita. Kalau kita baca firman, kayak misalnya prajurit saudara, maka kita sedang ambil pedang, lalu kita sedang latihan saudara. Enggak ada musuhnya dulu, enggak apa-apa saudara. Nanti ada saatnya kalau musuhnya datang kita bisa perang beneran saudara. Karena ada pedang. Satu-satunya yang digunakan untuk menyerang itu adalah ini, pedang roh ini saudara. Yaitu firman ini. Jadi saudara berhak untuk melawan iblis dengan pedang roh. Iblis akan kalah saudara. Makanya kalau ada lagu-lagu yang di sini, yang dinyanyikan, jangan ada lagu yang tidak diambil dari firman. Harus diambil dari firman. Tidak boleh ada lagu di sini keluar, lagunya nyanyinya begini saudara. Betapa malang nasibku. Wah gitu saudara. Enggak boleh ada di sini saudara. Enggak boleh. Karena itu bukan dari firman. Dari firman itu misalnya ada lagu yang mengatakan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu jauh lebih besar daripada apa? Daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan itu, ya. Jauh lebih besar dari pikiranku, itu bukan hanya sekedar nyanyi, tapi Anda sedang mendeklarasikan di alam rohani. Amin saudara. Dan itu ada apa? Kekuatannya, ya, ada kekuatannya. Nah, tapi itu sama dengan mengaktifkan roh saudara. Roh saudara ini dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga Anda itu akan aktif saudara. Bayangkan kalau Anda antusias, kalau Anda menyala-nyala rohnya saudara di tempat bekerja, Anda punya kebenaran firman Tuhan. Alkitab kan mengatakan kasihilah ya saudara ya. Rohnya menyala-nyala, mengasihi rekan sekerja, ya kan. Bekerjalah dengan apa? Dengan baik, ya.
Kau harus apa? Tunduk pada otoritas pemimpin. Di situ tunduk pada otoritas pemimpin. Karena apa? Karena firman itu yang mengaktifkan kita, saudara. Roh kita menyala-nyala, gitu, saudara, dengan melakukan firman itu. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, dua hal ini hal yang sangat penting buat saudara. Kalau saudara ingin rohnya menyala-nyala, saudara, engkau dimanapun berada, ketika engkau aktif rohmu itu menyala, ya, orang seperti ini itu tidak takut situasi dan kondisi, tidak. Kondisi seperti apapun enggak peduli, saudara. Kenapa? Karena dia tahu, saudara, kalau dia punya roh yang menyala-nyala, antusias, saudara, ya, maka apa, saudara? Maka apa yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apalagi kalau dia diaktifkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka semuanya yang dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat dia hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan, saudara. Enggak pernah takut. Nah, itu sebabnya, saudara, ya, saya ingin mendorong saudara, ya, apakah kita menjadi orang percaya yang memiliki roh yang menyala-nyala, saudara? Ini pertanyaan buat kita, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak kendor, supaya kita bisa melayani dengan benar, saudara. Ya, melayani Tuhan dengan benar, saudara. Nah, milikilah roh yang menyala-nyala, maka kita akan menjadi orang percaya yang kerajinannya tidak akan kendor, ya, dan bisa melayani Tuhan dengan benar. Ya, saudara. Dan kemudian apa? Inilah yang saya dorong. Tetap aktifkan roh kita dengan cara tetap connect dengan roh Allah melalui menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, pada saat Anda naik mobil, lalu Anda setel lagu rohani, sebetulnya Anda sedang menyembah Tuhan. Sambil nyetir ada lagu rohani di setel, saudara. Anda ikuti lagu itu, ya saudara, itu sama saja saudara menyembah Tuhan. Waktu Anda nyetir, ya, hatimu penuh dengan doa, ucapan syukur di hadapan Tuhan, itu sama saja Anda menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu tidak tergantung apa tempat, gitu, saudara. Menyembah Tuhan itu bukan hanya di gereja, bukan, saudara. Kau connect sama Tuhan itu bukan hanya di gereja, dimanapun, di toko, di kantor, waktu engkau ada kerja di kantor, hatimu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau sedang menyembah Tuhan. Engkau sedang mengaktifkan rohmu itu sama saja, saudara. Ya. Waktu engkau mendengar lagu-lagu, kalau itu firman, sama, double kan, saudara. Dapatnya double tuh kalau dengar lagu, saudara, ya. Firmannya ada, yang menyembahnya juga ada di situ, saudara. Betul enggak, saudara? Karena kata-kata dari lagu itu, lagu pujian itu adalah firman. Jadi, ya, mendengarkan lagu rohani baik sekali, saudara. Memenuhi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu cara-cara untuk tetap mengaktifkan roh kita, saudara. Supaya kita tetap bersemangat. Dan yang terjadi adalah nanti saya akan dengar jemaat IFGF Living Water, ya, dikenal orang-orang yang kerjanya semangat, saudara. Ya, di tempat kerjanya semangat, ya, enggak males-malesan gitu, saudara. Lalu pelayanannya juga semangat, rohnya menyala-nyala. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara, buat rohmu tetap menyala-nyala. Tidak tergantung situasi dan kondisi. Kalau rohmu menyala, engkau akan jadi orang-orang yang tetap rajin, tetap tetap melayani Tuhan dengan baik, dengan benar. Ya, karena apa? Karena rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Saya mengundang saudara untuk bisa berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu supaya kami memiliki roh yang menyala-nyala, ya Tuhan. Dan kami mau terus mengaktifkannya, ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini, hidup kami, setiap umat-Mu di tempat ini, betul-betul memiliki roh yang menyala-nyala. Semangat, bergairah hidupnya Tuhan. Antusias hidupnya. Dan itulah yang
terjadi untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengikut Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Kami tetap mengiring Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Melayani Engkau dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Itulah yang kami perkatakan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Apapun boleh terjadi, apapun bisa terjadi. Tapi kalau kami punya roh yang menyala-nyala, kami percaya kami bisa atasi, kami bisa hadapi semua itu Tuhan. Oleh karena roh kami menyala-nyala ya Tuhan, kami tidak pernah takut apapun. Karena roh kami yang menyala-nyala. Untuk kami bisa mengatasi tantangan apapun. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menang kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tutup mata kita, renungkan hidup kita masing-masing. Apakah hari-hari ini roh kita sudah mulai redup, saudara? Kita tidak ada lagi semangat. Bahkan cara kita bangun pagi pun menunjukkan bahwa engkau tidak semangat. Rohmu sudah mulai padam. Menjalani kehidupan, bahkan menjalani panggilan pelayanan sudah mulai redup roh kita, saudara. Kalau ada di antara kita yang mengalami kondisi seperti itu, hari ini firman Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, mengingatkan kita supaya kita kembali mengaktifkan roh kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak kendor, tidak malas. Baik di dalam kehidupan pekerjaan kita di luar sana, ataupun di dalam pelayanan kita di gereja, atau apapun, saudara. Hari ini firman Tuhan disampaikan kepada saudara supaya kita diingatkan kembali. Karena ketika engkau memiliki roh yang menyala-nyala, saya ingin katakan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan tadi, saudara. Engkau tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Engkau tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Ketika rohmu menyala-nyala, engkau akan jadi orang yang tough, yang kuat, yang akan terus maju. Tidak kendor, saudara. Semakin semangat, antusias,
bergairah di dalam kehidupanmu, apapun yang kau lakukan, saudara. Di dalam mengerjakan pekerjaanmu, dalam bisnismu, atau dalam apapun, dalam pelayanan, semua, dalam keluarga, tidak kendor semuanya, saudara. Karena roh kita menyala-nyala. Dan saya percaya ketika roh kita menyala, kita akan bisa melayani Tuhan dengan benar. Melayani Tuhan diawali dengan roh yang menyala. Motivasinya benar. Roh kita menyala karena kita mengasihi Tuhan. Jangan engkau melayani Tuhan karena yang lain, karena alasan yang lain. Tetapi kita hari ini melayani Tuhan karena betul-betul roh kita betul-betul antusias, menyala, tidak padam. Kita mengatakan, Tuhan, aku bersemangat ingin melayani Engkau, Tuhan. Hati kami bergairah untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Aku mau melalui hidupku dipakai oleh Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup yang bergairah karena roh yang menyala-nyala. Hidup yang antusias. Entheos. Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada dalam kita. Dan saya ingin mendorong saudara. Connect dengan Tuhan melalui pujian penyembahanmu. Melalui doamu. Melalui penyembahanmu. Connect dengan Tuhan melalui firman. Renungkan firman siang dan malam. Renungkan, pelajari firman. Menjadi energi yang mengaktifkan kita, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang aktif. Roh kita akan menyala. Kalau kita connect dengan sumber energi, yaitu Tuhan sendiri. Melalui Tuhan secara pribadi. Ataupun melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya yang diberikan kepada kita, yang akan membuat kita aktif, roh kita aktif. Itu sebabnya mari katakan sama-sama, Tuhan, aku mau mengikut-Mu dengan roh yang menyala-nyala, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang rohnya menyala-nyala, katakan bersama, amin.